Wahana antariksa Dawn mengorbit planet kerdil Ceres pada orbit lingkaran dengan radius 1.200 km. Setelah 22 hari survei, Dawn mengubah orbit menjadi elips dengan jarak terdekat beberapa ratus kilometer dan jarak terjauh beberapa ribu kilometer. Berapakah jarak terdekat dan terjauh wahana tersebut dari pusat Ceres? Perhatikan bahwa hal itu dilakukan Dawn dengan cara mengurangi momentum sudut menjadi 60% harga semula dan menjaga energi totalnya tetap saat perubahan orbit berlangsung. Oke, jadi di sini dari soal ini ya, awalnya dia orbitnya lingkaran, terus berubah jadi orbit elips. Awalnya lingkaran, berubah jadi orbit elips. Kemudian kalau kita lihat dari momentum sudutnya itu berkurang menjadi 60% harga semula. Tapi energi totalnya itu tetap. Oke, ini ya, inti dari soalnya itu. Jadi, kalau dari soalnya ini ya, kita bisa langsung gunakan persamaan momentum sudut sama persamaan energi nih. Karena diketahui kan di soal. Ini soal OSN, tapi udah tahun lama, tahun 2015. Mungkin kalau sekarang ya, kelasnya udah kayak OSP. Karena kan kalau dulu kan OSN eh, ada pilihan ganda sama ada IC, dan juga pakai komputer kan. Jadi nggak didesain terlalu susah sih soal. Oke. Oke, jawab ya. Jadi awalnya dia orbitnya lingkaran dengan radius orbit 1.200 km. Kemudian berubah jadi elips. Berubah jadi elips. Ini jarak terdekatnya beberapa ratus kilometer, dan jarak terjauhnya beberapa ribu kilometer ya. Oke, dan diketahui bahwa um, momentum sudut yang kedua itu adalah 60% momentum sudut yang awal. Tapi energinya itu sama nih. Energi 2 sama dengan energi 1. Ini yang diketahui di soal ya. Oke. Nah, kita cari dulu dengan persamaan momentum sudut ya. Kali ini momentum sudut. Oke. Dari persamaan momentum sudut. Oke. Kalau momentum sudut lingkaran apa nih? Ini kan L2 ini momentum sudut elips. Kalau L1 itu momentum sudut lingkaran kan. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Kalau momentum sudut lingkaran apa? Kemarin, masih ingat nggak? Besarnya apa? Momentum sudut untuk lingkaran. Ada yang ingat? Momentum sudut itu apa sih kemarin besarnya? Massa, massa bendanya yang kecil, kan M kecil, M kecil juga, dan kecepatan V. Dikalikan dengan kecepatan tangensial, dikalikan dengan R-nya, jaraknya kan. Setuju juga. Nah, karena ini L1 itu adalah lingkaran, maka L1 itu
sama dengan massa dikalikan kecepatan, karena kecepatannya lingkaran kan, dikalikan dengan R. Nah, V-nya itu kalau lingkaran apa? Kecepatan untuk lingkaran. Akar, ini GM per misalkan R. ya GM per R dikalikan dengan R ya. Atau bisa kita sederhanakan jadi M akar GM kali R. M ini adalah massa dari cerasnya, M besarnya. Massa dari cerasnya itu M besar. Tuh. Ini persamaan untuk momentum sudut yang eh, lingkaran ya. Kalau momentum sudut elips, kalau elips gimana? Masih ingat yang kemarin? Nah, untuk elips, elips itu kecepatannya bisa dipecah jadi kecepatan tangensial sama kecepatan radial. Berbeda dengan lingkaran. Kalau lingkaran kan dia kecepatannya benar-benar kecepatan tangensial. Kalau elips itu kecepatannya bisa dipecah jadi kecepatan radial sama tangensial. Sedangkan untuk momentum sudut, kita selalu menggunakan kecepatan tangensial di sini. Makanya ya paling gampang kita ambil di titik di mana kecepatannya itu tangensial semua. Nah, untuk di elips, kecepatan yang tangensial semua itu hanya terjadi pada dua titik. Kalau nggak di titik perihelion, ya di titik, sorry, perifokus. Kalau nggak di titik perifokus, ya di titik afokus. Gitu. Nah, misalkan kita ambil di titik perifokus saja. Maka kita bisa tuliskan L2 ini adalah massa dikalikan dengan kecepatan perihelion dikalikan dengan perifokus dikalikan dengan R perifokus itu. Masa kemarin untuk kecepatan di perifokus itu bisa kita tuliskan sebagai Gm per A terus 1 plus E 1 minus E dikalikan A 1 minus E kalau perifokus. Atau bisa kita sederhanakan jadi M Gm besar A 1 minus E kuadrat. Ini adalah besar momentum sudut untuk elips. Nah, tinggal kita gunakan persamaan yang di baris pertama ini. Persamaan di baris pertama ini, dengan memasukkan data L1 dan L2, maka kita akan peroleh, kita bisa sederhanakan. Ya. Oke. Didapat L2. L2-nya adalah ini adalah momentum sudut untuk elips, terus momentum sudut untuk lingkaran. Benar nggak? Nah, ini bisa dicoret ya. Sorry, ini 60%. Ini ada yang bisa kita coret. Yang M kecilnya bisa kita coret. GM-nya bisa kita coret. Oke, jadi akan kita dapatkan akar A 1 minus E kuadrat sama dengan 0,6 akar R. Oke, ini persamaan 3 misalkan. Ini dari persamaan momentum didapat persamaan 3 ya. Nah, kita sekarang dari persamaan energi orbit. Dari persamaan energi orbit. Oke, E2 sama dengan E1. Ini diketahui di soal. Nah, E2 itu adalah energi orbit dari elips. Untuk energi orbit dari elips, masih ingat gak gimana rumusnya? Energi orbit totalnya? Min GMM per 2A, Kak.
minus GM besar M kecil per 2A. Kalau yang energi orbit lingkaran, 2R, boy. oke. Nah, maka dari itu didapatkan kesimpulan bahwa A itu sama dengan R, yang persamaan 4. Oke. Nah, dari persamaan 3 dan 4, didapat apa nih? Karena A sama dengan R kan, nol koma enam kali A, akar A gitu. Jadi didapatkan bahwa eh, akar 1 minus E kuadrat itu sama dengan 0,6. Jadi E kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,36. 0,64. Jadi E-nya itu adalah 0, berapa? 8 ya. Ini eksentrisitasnya itu didapat 0,8. Tapi yang ditanyakan bukan eksentrisitasnya ya, yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal itu berapakah jarak terdekat dan terjauh wahana tersebut dari pusat Ceres. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah jarak terdekat dari pusat Ceres dan jarak terjauhnya. Jarak terdekat. Jarak terdekat itu berarti R perihelion. A1 minus E. A-nya sama dengan R. Dan R-nya yang di awal itu adalah 1200 km. Berarti kita bisa masukkan di sini nih. 1200 dikalikan dengan 1 kurang 0,8. Ini kira-kira 240 km kan. Ini jarak terdekatnya. Jarak terjauhnya berarti adalah jarak aphelion. A1 plus E. Itu plus 0,8. Akan kita dapatkan 2160. Ini adalah jarak terjauh dan jarak terdekatnya wahana itu ke Ceres.